Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini, yang terambil dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas ini adalah merupakan nasihat akhir dari Rasul Petrus kepada jemaat pada waktu itu, di mana Petrus telah melihat bagaimana tantangan kehidupan bagi orang-orang percaya pada saat itu, yang tengah dilandai bahaya banyaknya penyesat yang datang silih berganti di dalam kehidupan orang-orang percaya. Itu sebabnya Petrus mengingatkan orang-orang percaya supaya tetap mempertahankan iman, supaya tidak terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Pada waktu itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang diingatkan oleh Rasul Petrus di dalam nas ini juga kepada kita, bahwa di dalam hal apapun, tantangan, masalah yang silih berganti dalam kehidupan kita, kita tidak boleh luput daripada iman percaya kita kepada Tuhan. Kesungguhan kita mengenal Tuhan akan diperlihatkan bagaimana kita menghadapi penyesat-penyesat, masalah-masalah yang silih berganti dalam kehidupan kita. Bagaimana reaksi kita, bagaimana cara kita untuk menghadapi masalah-masalah yang silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi orang-orang percaya yang mengenal Tuhan, ia tidak akan pernah mau terseret ke dalam penyesat-penyesat itu. Tapi dia mau menghadapi oleh karena benar-benar mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Benar-benar di dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya, sehingga ia tidak terseret kepada penyesat-penyesat itu, gosip-gosip itu, dan juga bara bahaya yang terjadi di dalam kehidupannya. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang benar-benar mengikut ataupun mengenal Tuhan di dalam hidupnya? Dinyatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 itu, bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa tidak hanya cukup dari kita berdosa apa tidak. Padahal sejak kita dilahirkan ke dalam dunia ini kita telah berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa di dalam dunia ini. Tetapi dari manakah kita dilihat sungguh-sungguh mengenal Tuhan apa tidak? Itu terlihat dari bagaimana kesungguhan kita di dalam bertumbuh, di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keberdosaan kita ini diuji bagaimana kita mau mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah tanda-tanda seseorang yang mengenal Tuhan. Bukan dilihat dari keberdosaannya selama ia hidupnya, tapi bagaimana dia mau semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Yang menjadi latar belakang dari nas kita ini adalah merupakan banyaknya orang-orang percaya yang mau terseret oleh karena tidak adanya pendirian yang teguh di dalam iman, sehingga mereka goyah akan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus sebagai penyelamatnya. Sehingga banyak orang pada saat itu yang mau terseret ke dalam kesesatan-kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Sehingga orang-orang percaya pada saat itu meninggalkan iman percaya mereka. Dan ini yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus, bagaimana kita supaya tidak terseret akan kenikmatan-kenikmatan dan kesesatan-kesesatan dunia ini yang mengakibatkan kita menjadi jauh daripada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita adalah merupakan
generasi penerus kerajaan sorga, pemilik kerajaan sorga. Tapi oleh karena ketidakpastian yang membuat kita menjadi terseret ke dalam kesesatan-kesesatan itu, membuat kita menjauhi, meninggalkan iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi orang-orang percaya yang berpegang teguh di dalam pertumbuhan setiap saat. Sama halnya ketika kita sejak bayi hingga pada saat ini kita bertumbuh secara jasmani, demikian jugalah pertumbuhan secara rohani kita. Kita diperhadapkan dengan banyaknya tantangan kehidupan secara rohani yang akan membuat kita tetap berpegang teguh di dalam iman. Apapun kondisi dan masalahnya, kita tetap berpegang di dalam iman, dalam kasih karunia Tuhan setiap saat. Inilah yang akan menjadi jaminan bagi kehidupan kita, bahwa Yesus Kristus yang adalah merupakan anak Allah, dan daripadanya lah adanya kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya Yesus Kristus yang tetap menjadi Allah kita, yang telah memberikan kita keselamatan, sebab di dalam Dialah adanya kemuliaan, kesempurnaan sampai selama-lamanya. Sebab bagi kehidupan semua orang ciptaan Tuhan, adanya keterbatasan, adanya keberdosaan yang tidak memiliki kesempurnaan. Hanya pada Tuhan yang memiliki kesempurnaan, yang memiliki kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan menguatkan kita, memberikan kita kekuatan di dalam melakukan setiap aktivitas kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga kita dapat bertumbuh tetap di dalam pengenalan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu menyapa kami. Berikan Tuhan kekuatan kami untuk melakukan setiap aktivitas kami. Kami Tuhan dapat memegang teguh iman percaya kami kepadamu yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan setiap saat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.